Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini kisah yang akan kita bawakan terjadi di tahun 2004. Kisah yang dialami oleh Mbak Mira, yang mana sampai sekarang Mbak Mira ini masih menyimpan sedikit trauma dengan kisahnya waktu itu. Nah, kisah apa yang dialami oleh Mbak Mira di tahun 2004 ini, monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, terima kasih Pak Jack. Jadi ini Mbak Mira ini mengalami kejadian yang sangat luar biasa ya di tahun 2004 itu. Ketika itu dia masih anak-anak Pak Jack. Jadi Mbak Mira ini kan kebetulan tidak mau menyebutkan nama aslinya ya. Dia itu waktu kecil itu pernah hampir tiap beberapa waktu itu selalu mengalami ya istilahnya kemasukan makhluk gaib atau kesurupan Pak Jack. Dan itu berlangsung mulai dia itu SD sampai akhirnya di tahun 2004 itu dia SMP. Awalnya itu bermula Mbak Mira dan keluarganya ini nggak sengaja dia itu pindahan rumah Pak Jack. Jadi waktu masih kanak-kanak Mbak Mira ini pindahan rumah karena sebelumnya itu dia orang tuanya kan sering pindah-pindah pekerjaan. Mereka pindah ke suatu rumah yang mana pada waktu itu rumah yang ditempati itu rumah agak tua. Dan memang Mbak Mira dan keluarganya ini memang ya istilahnya karena sudah terbiasa pindah rumah mulai dari kakak-kakaknya Mbak Mira sampai dia sendiri, ya menganggap itu suatu hal yang biasa. Sampai pada akhirnya pada waktu itu Mbak Mira waktu kecil dia itu pernah secara nggak sengaja itu dalam tanda kutip itu hilang Pak Jack, seperti diculik makhluk gaib gitu. Mbak Mira sendiri tidak menyadari pada waktu itu, dia hanya merasa enak-enak tidur, dia tiba-tiba pengen tidur di bawah tempat tidurnya. Dan itu orang-orang sekeluarga itu katanya mencari itu mulai dari siang hari sampai tengah malam. Baru tengah malam itu ketahuan kalau Mbak Mira kecil, waktu dia masih kecil, dia itu asik tidur di bawah kolong tempat tidurnya. Dan desas-desusnya pada waktu itu dia masih ingat, orang-orang satu kampung itu nyariin dia mulai sepanjang setengah hari itu sampai tengah malam. Bahkan sempat minta bantuan orang pintar keliling desa, seluruh penjuru desa itu dicariin semua, nggak ketemu. Tahu-taunya ternyata dia berada di bawah tempat tidurnya. Padahal kakak-kakaknya Mbak Mira dan kedua orang tuanya itu sudah sempat mencari di tempat yang mana dia ditemukan. Jadi masuk ke kamarnya, dicariin di bawah tempat tidur, itu sudah nggak ada. Tapi kemudian tengah malam dia itu terbangun dan diketemukan oleh keluarganya di bawah tempat tidur. Jadi masa kecil Mbak Mira ini memang penuh lika-liku Pak Jack ya. Sampai pada akhirnya setelah kejadian itu dia itu kerap kali mengalami hilang kesadaran Pak Jack. Jadi selama sekolah SD itu hampir tiap tahun itu bisa lebih dari satu kali dia itu kadang-kadang seperti kehilangan kesadaran. Yang dirasakan Mbak Mira itu ya hanya sederhana, dia itu hanya mengantuk, pingin tidur, tapi ya tahu-tahu terbangun dia sudah di rumah. Padahal waktu itu dia masih sekolah, pergi sama teman-temannya, dia itu nggak sadar, rasanya mengantuk, tapi tahu-tahu sudah di rumah. Dan teman-temannya, orang tuanya, keluarganya semua itu pada mengerubungi dia dan ceritanya, kamu tadi kok di sekolah kok bisa nggak sadar, terus kesurupan makhluk seperti ini ceritanya macam-macam. Nah, jadi itu pengalaman yang dialami Mbak Mira. Sampai akhirnya pada suatu ketika Mbak Mira ini karena kerap kali Pak Jack ya, hampir tiap tahun itu seperti semacam rutinitas, dia itu nggak pernah lepas dari hal-hal seperti itu. Orang tuanya pun juga bingung, ini sudah diajak kemana-mana, berusaha disembuhkan, tapi ya nggak sembuh-sembuh juga, bahkan ibarat kata itu malah tambah sering. Akhirnya pada suatu ketika ada salah satu tetangganya Mbak Mira itu yang punya kenalan orang pintar katanya. Beliau ini kebetulan juga istilahnya orang yang nggak terlalu populer sebenarnya, karena memiliki istilahnya kayak memiliki kemampuan yang hanya sekedar keluarganya yang tahu. Jadi karena Mbak Mira ini kan tempat tinggalnya di Kabupaten Malang Pak Jack ya, jadi ya di area Malang memang orang ini bukan orang populer, tapi istilahnya kemampuannya itu sudah cukup dikenal. Bahkan dia itu biasanya dimintai tolong dari daerah ke daerah gitu. Sampai akhirnya beliau ini datang nyamperin keluarganya Mbak Mira karena rekomendasi tetangganya.
Akhirnya mulailah diajak ngobrol. Mbak Mira waktu itu menurut ceritanya, dia waktu masih anak-anak itu ya istilahnya diajak ngobrol, dia itu nggak sadar, dan kemudian orang tuanya itulah yang menceritakan kepada Mbak Mira kejadian waktu itu. Jadi dia itu secara nggak sadar diajak bicara sama bapak-bapak tua tadi, sampai akhirnya Mbak Mira ini kesurupan, Pak Cek. Dia kesurupan, nggak sadar, mungkin istilah yang selama ini dia menghinggapi dia itu mungkin diajak berkomunikasi, mulailah terjadi pembicaraan. Kamu ini siapa? Dan Mbak Mira itu menjawab pertanyaannya, saya ini tinggal di sini sebenarnya. Terus kenapa kok kamu sering ngikuti anak ini? Ya karena saya cocok dengan anak ini. Anak ini ibarat kata saya itu sudah lama menghinggapi di tubuh anak ini. Jadi kalau misalkan dipaksa saya untuk diusir, dalam artian disuruh pergi gitu, anak ini akan sakit. Karena memang menurut pengakuan orang tuanya, semenjak Mbak Mira kecil itu pindah di situ, sampai akhirnya ketemu dengan bapak yang sudah tua ini, itu sudah berlangsung hampir lebih dari 4 tahun, Mbak Jack. Jadi mulai Mbak Mira masih belum sekolah, kecilnya dia itu sampai akhirnya dia itu mau masuk SMP, itu sudah cukup lama, 4 tahun lebih katanya. Jadi 4 sampai mungkin lebih dari itu ya. Dia cukup lama hinggap di situ, dan kalau sampai dipaksa untuk keluar, dalam artian keluar dari tubuh Mbak Mira, ya istilahnya anak ini akan sakit, pengakuannya seperti itu. Tapi ya karena mungkin bapak tua itu nggak percaya, dia itu memaksa. Ya nggak mungkin sakit lah, sakit dan sembuhnya orang itu kan bukan kamu yang nentukan. Ya siapa tahu gara-gara kamu senantiasa bersama dengan anak ini jadi melemah, jadi sakit-sakitan. Kamu rumahmu kalau memang di sini, sebaiknya kamu pindah saja, jangan ada di tubuh anak ini. Terserah kamu mau pindah kemana, kalau perlu tak carikan tempat, katanya orang itu seperti itu. Dan kemudian nggak berapa lama Pak Jack, tahu-tahu istilahnya Mbak Mira ini dalam keadaan tidak sadar, di ruangan itu tahu-tahu ada muncul sosok yang mungkin itu katanya selalu hinggap di tubuhnya Mbak Mira, Pak Jack. Jadi menurut orang tuanya, sosok itu seperti orang laki-laki. Ya, tapi anehnya waktu pertama kali dia muncul itu di situ itu seolah-olah dia tidak punya kepala. Awalnya orang tuanya Mbak Mira dan kakak-kakaknya yang diperlihatkan oleh sosok itu ya agak kaget. Ini kok ada seperti bayangan orang yang tidak mempunyai kepala, tapi ternyata ya menurut ceritanya orang tuanya Mbak Mira, Pak Jack, orang ini kepalanya itu tertekuk ke belakang. Jadi ya seolah-olah mendongak gitu, dan kepalanya itu berada di punggung. Jadi kayak ya orang laki-laki tapi memang wajahnya agak menyeramkan gitu. Akhirnya sama orang tuanya itu ya karena melihat kejadian seperti itu, mereka semakin kaget, semakin takut, nggak menyangka ternyata ya selama ini memang ada makhluk gaib yang selalu hinggap di tubuhnya Mbak Mira, dan sosoknya semenakutkan itu. Tapi ya karena orang tuanya itu istilahnya sudah jauh-jauh hari minta tolong, ya akhirnya sama bapak-bapak tua tadi itu bilang, kalau kamu tidak mau pergi dari anak ini, aku bisa dalam tanda artian mengusir kamu dengan paksa. Kamu bisa milih tak usir dengan paksa atau pergi dengan sendirinya. Nah sosok itu Pak Jack sempat bercerita, aku mau pergi dengan syaratnya itu macam-macam, minta dicarikan tempat, terus minta ya katanya sih ada permintaan kayak makanan, terus kembang, minyak wangi, dan lain sebagainya. Syarat-syaratnya cukup banyak, bahkan sampai minta ya istilahnya dibuatkan kayak selamatan, kayak menyembelih hewan gitu. Sama bapak tua itu dibilangi, kamu itu nggak perlu aneh-aneh. Persyaratan seperti itu buat apa? Aku itu bisa mencarikan kamu tempat yang lebih baik. Kalau memang kamu masih macam-macam, tidak mau pergi, aku akan paksa dengan cara lain. Akhirnya si bapak itu langsung entah merapal doa entah bagaimana Pak Jack ya, dan nggak taunya makhluk itu kayaknya ya semakin berusaha masuk ke dalam tubuhnya Mbak Mira. Jadi Mbak Mira waktu itu sempat kejang-kejang. Jadi mungkin ya kalau kita melihatnya ya mungkin entah proses ru'yah entah apa, kita nggak tahu Pak Jack ya, karena memang Mbak Mira tidak menceritakan secara detail. Bapak itu hanya berdoa, dan menurut orang tuanya dia kondisinya kejang-kejang, dan sampai itu berlangsung cukup lama Pak Jack. Akhirnya entah kemampuan apa yang dimiliki oleh bapak tua itu Pak Jack ya, dia itu seolah-olah paham betul makhluk ini dari bangsa
makhluk gaib jenis apa. Dan entah bagaimana bapak ini sempat bilang, bapak tua ini, jenengmu Barwo ya. Dan makhluk itu hanya berteriak-teriak, nggih, maaf pak, maaf. Jadi dia itu, iya pak, maaf, saya minta maaf. Wes Barwo, kamu jangan pernah mengganggu-ganggu anak ini lagi. Kalau sampai kamu mengganggu anak ini lagi, aku akan mengusirmu jauh-jauh, bahkan istilahnya lebih jauh dari yang bisa kamu bayangkan. Katanya bapak tua itu seperti itu Pak Jack. Akhirnya makhluk itu ya yang namanya dipanggil Barwo itu tadi menjerit-jerit sampai akhirnya minta maaf. Nggak lama kemudian ya istilahnya sudah tidak ada lagi. Jadi Mbak Mira ini tahu-tahu kelihatan tidur gitu, dan bapak tua itu memastikan bahwa makhluk itu sudah pergi, tapi dia mewanti-wanti. Dia tidak bisa menjamin bahwa makhluk itu istilahnya pergi jauh beneran, karena dia yakin makhluk itu takutnya kebetulan karena ada saya. Ya mungkin untuk sementara waktu ini saya jauhkan jauh banget, tapi kalau suatu saat ada kendala lagi tidak apa-apa, nanti saya dipanggil lagi, katanya bapaknya gitu. Karena bapaknya itu kan masih tinggal ya sama-sama satu kabupaten lah dengan Mbak Mira dan keluarganya. Akhirnya setelah bapak itu pergi, Mbak Mira pun istilahnya sadar, dan dia ya juga merasakan hal yang aneh Pak Jack. Dia itu hanya merasa seperti tidur, tapi tubuhnya itu terasa capek semua. Dan setelah itu keluarganya ya mengantarkan bapak itu pulang, dan kehidupan berjalan seperti normal kembali. Tapi Pak Jack, itu nggak hanya berhenti di situ saja. Setahun kemudian Mbak Mira itu juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika dia itu bermain sama teman-temannya, tahu-tahu katanya pingsan di istilahnya di area tempat bermain itu. Ya mungkin mainnya anak-anak zaman segitu mungkin main ke rumah temannya gitu Pak Jack ya. Dia itu pingsan di pekarangan rumah temannya, dan kemudian kondisinya tidak bisa disadarkan, dibangunkan tidak merespon, dan dia itu mengeluarkan kata-kata yang aneh. Dalam kondisi pingsan itu dia itu berbicara. Akhirnya dipanggillah keluarganya Mbak Mira, dan kejadiannya sama seperti itu. Keluarganya Mbak Mira ini kebingungan, sampai pada akhirnya ketika mereka berusaha memanggil dulu bapak tua yang pernah istilahnya mengusir makhluk yang menghinggapi Mbak Mira itu, karena mungkin terlalu lama, akhirnya dengan beberapa orang kenalan, ya mungkin saudaranya Mbak Mira, istilahnya orang-orang yang dianggap tua, itu diberitahu, ini biasanya kalau yang kesurupan seperti ini, makhluk yang masuk itu namanya Barwo gitu. Akhirnya dicobalah sama beberapa orang itu, dengan berdoa bersama-sama mereka mencoba mengusir dan tetap memanggil, hei kamu Barwo ya, jangan pernah masuk ke tubuh anak ini lagi, pergi atau kamu kuusir dengan paksa, dengan cara yang lebih berat daripada ini. Dan beneran Pak Jack, begitu nama itu dipanggil, Mbak Mira perlahan-lahan ya sadar dalam kondisi capek dan mengantuk. Jadi akhirnya hal itu berulang, bahkan sampai ke tahun-tahun berikutnya begitu terus. Kalau sampai Mbak Mira ada kejadian pingsan gitu, terus nggak sadar, meracau, terus berbuat yang aneh-aneh, pasti keluarganya dan orang-orang yang mengenal dia selalu membaca doa, terus sambil menyebut nama si makhluk yang memang selalu ngikutin dia itu. Sampai akhirnya hari itu sudah dianggap, ya sudah kalau memang kondisinya seperti ini, ya salah satu cara solusinya seperti itu. Dan itu sudah berangsur-angsur sampai pada akhirnya Mbak Mira ini kan sekolah SMP Pak Jack. Di awal-awal sekolah SMP ya mungkin dia masih kondisinya masih tidak ada masalah ya, karena memang Mbak Mira dia bercerita, saya sebenarnya nggak merasakan apa-apa, rasanya cuman ngantuk, capek, ternyata saya itu nggak sadar, katanya Mbak Mira begitu. Dan ketika dia di SMP, otomatis lingkungan tempat dia itu kan baru. SMP-nya dia itu juga di suatu daerah yang bukan area kota katanya ya, di suatu daerah yang memang masih lingkungannya itu masih cukup alami lah. Dan di situ SMP-nya juga bukan SMP yang istilahnya besar atau favorit, tapi setidaknya di situ ya siswanya cukup banyak, kenalannya juga banyak, dia bertemu dengan teman-teman baru, orang-orang baru, dan juga lingkungan baru. Otomatis Mbak Mira dan mungkin juga katanya ayah bundanya, orang tuanya ya menyadari bahwa ya mungkin anaknya setelah mendekati dewasa gini tidak mungkin lah hal-hal seperti itu terulang lagi. Tapi karena memang hal-hal seperti itu tidak bisa diduga Pak Jack ya, akhirnya belum lama berada di sekolah,
baru mungkin istilahnya masih katanya di 3 bulan atau 4 bulan pertama. Waktu itu mau ada ujian katanya Pak Jack. Nggak tahu mungkin zaman dulu ujiannya gitu ya, tiap 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Mbak Mira itu tahu-tahu nggak sadar di SMP, di sekolahnya dia itu pingsan waktu pelajaran olahraga. Jadi padahal waktu itu dia baru saja diuji sama gurunya olahraga, entah kecapean entah apa, Mbak Mira ini pingsan dan kemudian meracau tidak jelas. Otomatis teman-temannya, guru-gurunya di SMP itu kan tentu bingung semua Pak Jeka, ada apa ini, kok bisa istilahnya ada siswa kita ini yang sampai kesurupan seperti ini, ada gangguan seperti ini. Beberapa guru berusaha menyadarkan, ada yang istilahnya ya guru agama dan lain sebagainya sudah berdoa, membacakan doa, tapi karena mungkin istilahnya mereka tidak tahu ya, karena selama ini kan kalau orang-orang dekat Mbak Mira, keluarganya dan lain sebagainya kan tahu biasanya ya seperti inilah, tapi itu karena lingkungan baru cukup lama Pak Jack, jadi biasanya hanya diatasi sebentar, tidak memakan waktu sampai berjam-jam. Itu sudah lebih dari setengah jam Mbak Mira masih terus dalam kondisi yang tidak sadar. Dia diajak komunikasi, jawabannya ngelantur, seperti itulah katanya Mbak Mira. Sampai akhirnya mereka kebingungan, berusaha mengantarkan pulang, tapi karena kondisinya Mbak Mira tidak memungkinkan, khawatirnya nanti di jalan berbuat yang aneh-aneh, akhirnya mereka menghubungi keluarganya. Kebetulan pada waktu itu ayah bundanya Mbak Mira tidak ada di rumah, yang ada kebetulan hanya kakak-kakaknya. Akhirnya kakak-kakaknya itu datang ke sekolah dan dia itu bercerita, oh ini biasanya kalau saudara saya seperti ini itu memang ada yang masuk ke dalam, dan ini sudah dari kecil, sudah semenjak ya masih sekolah SD itu katanya dia sudah mengalami kejadian ini. Biasanya diapakan? Ya biasanya sih kita panggil orang-orang yang paham, dan biasanya ada namanya, makhluk ini yang memasuki itu namanya dikenal sebagai Barwo itu tadi. Akhirnya setelah nggak lama beberapa guru di situ mengenal Pak Zed, di dekat sekolah SMP itu memang ada kakek yang sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Beliau ini dianggap ya istilahnya katanya ya bini sepuhnya daerah situ gitu. Dipanggillah kakek itu, karena kakek itu sudah sangat tua. Beliau itu ya usianya mungkin sudah 80 lebih katanya Pak Jack. Itu dijemput aja Pak Jack, katanya memakan waktu cukup lama. Karena kalau dibonceng motor itu katanya naik motornya itu katanya Mbak Mira itu harus dibantu naik. Akhirnya kakek-kakek itu diantar ke situ, dia masuk ke SMP karena memang kondisinya sudah sepuh. Kakek orang pintar ini ya katanya itu ya sudah pandangannya sudah agak rabun, dan mohon maaf juga pendengarannya juga agak berkurang Pak. Jadi diajaklah memasuki sekolahan itu, dan ketika dia dihadapkan dengan Mbak Mira, dia tahu betul ini ada makhluk yang memang ya menyeramkan, tapi dia itu sudah mengeram lama di tempatnya anak ini. Dan itu kalau aku memaksanya keluar dengan paksa ya bisa, tapi anak ini akan ya istilahnya tentu ada efeknya buat anak ini. Aku punya caranya, tapi aku nggak tahu makhluk ini biasanya dia itu mau pergi kalau disebut namanya, katanya gitu aja. Akhirnya karena kakaknya ada di situ, dia bilang, iya mbah, makhluknya namanya Barwo gitu. Akhirnya mbah-mbah itu kakek-kakek yang istilahnya bini sepuh itu paham. Akhirnya dia langsung merapal mantra dan doa dan macam-macam. Dia itu bilang, hei jabang bayi Jarwo, metu atau jabang bayi ini arek ini, istilahnya kayak, hei Jarwo, kamu harus keluar dari tubuhnya anak ini gitu. Tapi berkali-kali diulang Pak Jack, tidak pernah ada hasilnya, malah makhluk itu semakin tertawa. Jadi ya istilahnya Mbak Mira ini katanya ya senyum-senyum dan ketawa-ketawa gitu. Loh kok gak bisa. Justru yang berefek itu Pak Jack, tahu-tahu teman-temannya Mbak Mira yang ada di kelas lain itu ada yang menjerit-jerit, ada yang menangis kemudian pingsan. Nggak lama kemudian di kelas lain, siswi yang putri terutama Pak Jack, ada yang menjerit-jerit kemudian pingsan. Jadi entah apa yang terjadi, satu sekolah itu beberapa siswinya itu sampai ada yang pingsan, jadi ikut kesurupan Pak Jack. Terjadi kayak ya istilahnya mungkin kalau sekarang kesurupan massal gitu ya. Semakin paniklah sekolah, loh ini yang awalnya hanya satu yang jatuh sakit, kok yang lain kok banyak yang jatuh sakit, padahal itu di kelas lain
Padahal waktu itu sudah ya sebagian kelas itu ada yang ujian olahraga, ada yang ujian tulis, ujian lain-lain katanya Mbak Mira. Malah tambah kacau balau Pak Jack. Kebingungan sampai akhirnya mbah-mbah tua itu bingung. Lah kok jadi begini? Loh ada apa Mbah? Ini kok malah ada yang istilahnya bahasanya, ini kok malah semuanya pada demo ke saya katanya gitu. Loh demo apa Mbah katanya gurunya gitu. Katanya gurunya Mbak Mira. Ini pasti ada yang salah. Maksudnya gimana Mbah? Akhirnya Mbah itu dengan istilahnya kata-kata bahasa Jawa kan ya Pak Jack ya, bercerita, aku itu berusaha menyembuhkan anak ini, tapi justru banyak makhluk di sekolah ini, di tempat ini, di sekeliling tempat ini itu demo sama saya katanya. Demonya kenapa? Mereka bilang, Mbah, istilahnya kakek buyutku itu tidak ikut-ikut. Kenapa kok kakek buyutku diikut-ikutkan? Yang salah bukan kakek buyut saya. Jadi ternyata ada istilahnya kayak makhluk-makhluk di sekeliling situ Pak Jack, terutama di sekolahan itu yang memang tinggal menetap di situ. Bahkan sampai ya mohon maaf, ada yang tinggal di kantin, ada yang tinggal di penjual, istilahnya ngikut dengan penjual-penjual makanan di sekitaran jalan raya dekat sekolahan itu. Ya mungkin entah usaha penglaris, entah apa Pak Jack ya, Mbak Mira tidak tahu kejadiannya. Itu semuanya itu pada demo sama mbah-mbah orang pintar ini. Mereka itu berdemo dengan kata-kata bahwa kakek buyutnya mereka itu tidak ikut-ikut masalah. Kenapa kok kakek buyutnya sekarang yang disalahkan, kemudian dalam tanda kutip dihantam oleh kekuatannya mbah itu tadi. Akhirnya mereka itu melawan dengan cara yaitu tadi demo, istilahnya menyerang tubuh siswi-siswi yang kebetulan lagi kondisinya tidak baik. Akhirnya mereka ya dibikin sama seperti Mbak Mira. Mbah-mbah itu bingung, dia sendiri ini pasti ada yang salah, dia sempat bilang. Akhirnya kakaknya Mbak Mira itu sempat bilang, Mbah, namanya Barwo bukan Jarwo gitu. Waduh, telingaku memang sudah nggak peka lagi. Maaf nak, maaf. Akhirnya mbah-mbah itu kemudian meminta guru-guru yang lain untuk bantu berdoa, termasuk orang-orang yang ada di sekitar situ minta bantu berdoa. Mbah-mbah itu lagi langsung merapal mantranya, mengulangi lagi doanya sambil ya berkata lagi, he Barwo metuwo teko jabang bayine arek iki, istilahnya Pak ya, Barwo kamu keluar dari tubuhnya anak ini, dan istilahnya dengan mungkin kemampuan Mbah itu mungkin entah lebih tinggi entah gimana Pak Jack ya, atau mungkin karena dia katanya Mbak Mira orang yang memang sesepuhnya di situ, dia langsung berdoa kemudian meminta air, dia istilahnya mencipratkan airnya itu ke seluruh muka Mbak Mira sampai ke membilas tangan dan kakinya Pak Jack. Setelah itu barulah Mbak Mira itu sadar, dan kemudian mbah-mbah itu berkeliling sekolah Pak Jack, berkeliling sekolah, entah doa apa yang diucapkan, tapi bisa jadi dia itu meminta maaf atas kesalahpahaman itu Pak Jack ya, dan mengembalikan seluruh sekolahan itu kembali menjadi normal. Jadi ya akhirnya setelah kejadian itu mbah-mbah itu memang berhasil, satu sekolahan berhasil bisa normal semua kata Mbak Mira, dan dia itu juga heran kok sampai begini, aku tadi kayaknya nggak sadar, tahu-tahu kok teman-temanku ikut kesurupan semua gara-gara saya, katanya gitu Pak Jack. Setelah kejadian itu mbah-mbah itu istilahnya entah apa yang dilakukan mbah-mbah itu Mbak Mira tidak tahu. Mbah-mbah itu kayak seperti menggoreskan jarinya itu di jidatnya Mbak Mira Pak Jack, sambil berdoa kemudian menepuk-nepuknya. Nggak lama kemudian mbah itu bilang, Dok, kamu kalau bisa jangan sering ngelamun, terus usahakan memulai apa saja itu, entah itu mau masuk sekolah, mau pulang sekolah, mau ke kamar mandi, atau bahkan nggak hanya di sekolah saja, di semua tempat yang akan kamu temui, kamu harus memulainya dengan berdoa. Jangan ada pikiran buruk, apalagi pikiran kosong. Makhluk yang selama ini sudah ada sama kamu, tak usir pergi, dia sudah tak bikin nggak bisa bergerak lagi. Tapi kalau kamu istilahnya lupa berdoa, akan ada yang masuk lagi, tapi bukan makhluk itu, bukan makhluk yang biasanya itu, karena tubuhmu ini sangat lemah. Jadi menurut ceritanya, penjelasannya Mbah itu Pak Jack, makhluk itu ada di tubuhnya Mbak Mira. Mbak Mira ini tubuhnya lemah, jadi kalau dia kondisinya sudah lemah dan makhluk itu nggak ada, makhluk apapun bisa masuk ke dia. Selama ini makhluk-makhluk yang lain nggak bisa masuk ke dia karena ada si Barwo itu tadi yang selama ini mengeram di tubuhnya, katanya gitu. Akhirnya dengan kata lain, setelah Barwo ini tak usir, kamu ini akan semakin lemah. Tapi bukan berarti
kamu lemah bukan karena itu, tapi kamu lemah karena selama ini kamu ya itu banyak melamun, kurang berdoa dan lain sebagainya. Sudah kamu bisa perbaiki ya. Setelah kejadian itu, Mbak Mira sampai sekarang sudah normal, bahkan sudah istilahnya sudah berkeluarga, dan dia juga bercerita kejadian itu membuat dia selalu teringat-ingat sampai sekarang, Pak Jack. Apalagi kalau dia itu mengingat di SMP-nya dia dulu ya, gara-gara mbah-mbahnya salah sebut nama itu sampai makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ sampai berdemo semua karena kakek buyutnya makhluk-makhluk yang itu malah disebut, dianggap istilahnya yang membuat Mbak Mira sakit. Jadi itu kejadian yang dibagikan oleh Mbak Mira, Pak Jack. Iya, jadi kalau misalnya ada beberapa orang itu yang memang punya bakat ya, bakat dimasuki itu ada memang, dan memang perlu untuk kemana-mana itu tetap nggak boleh kosong sih, dan harus tetap berdoa ya ke tempat-tempat manapun. Betul. Itu ya harus mawas diri ya. Kan seperti itu yang bisa kita ambil dari kisahnya Mbak Mira tadi. Ya, terima kasih Mbak Mira atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, jangan lupa selalu ikuti kisah-kisah kami, like, komen, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.